Nah, ngomong-ngomong soal artis nih, dari pengalamannya Mas Roni sendiri, gimana sih cara bisa ngundang artis sekelas nasional gitu, Mas? Ada apa ya, peribahasa yang mengatakan gini, kalau kamu mau melihat sifat asli temanmu, ajak dia naik ke gunung. Tapi kalau menurut saya, kalau kamu mau melihat sifat solidaritas, sifat asli teman-teman semaba khususnya, itu ajaklah nonton Spektanika. Terus juga di angkatanku sama Roni itu juga awal mula ada IG Semaba Spektanika, ya Ron ya. Terus juga awal mula terbentuknya logo Spektanika yang S. Untuk pada saat lomba-lomba pada saat itu kan biasanya kalau misal kelas meeting ada mungkin beberapa kelas yang menganggap kelas meeting itu hanya sebagai hiburan. Nah, mungkin di Spektanika kali ini kan berbeda untuk antusiasmenya itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas buat kelas yang kayak ngambis banget gitu buat memperoleh juara di Spektanika itu? Kayak kan biasa kelihatan ada kelas yang nggak mau ngalah dalam lomba apapun itu gitu. Ada kelas ada kelas yang seperti itu. Jadi ada yang memang kelas itu sangat antusias di bidang olahraga gitu, seperti voli ataupun sepak bola. Itu mereka udah target nih, kelasku bakal juara di perlombaan ini di bidang ini. Terus juga ada yang memang mereka itu konsentrasinya ke perlombaan seperti pentas seni karena mereka punya pengalaman mungkin dari anggota kelasnya yang punya ide ataupun pernah mengikuti lomba-lomba tertentu gitu untuk disalurkan di Semaba Spektanika ini. Terus juga di kebersihan kelas juga ada yang punya segmen sendiri. Mereka yang rajin gitu ngebersihin kelas, itu jadi poin plus buat jadi juara di best kelas gitu, kebersihan kelas. Nah, mungkin sampai hafal juga nih, sampai hafal kalau Pak Giman itu kalau menilai kebersihan kelas itu sampai ke jendela-jendelanya, ciri khas banget. Itu pasti mengusap-usap kalau ada debu gitu. Nah itu pasti di kelasku juga itu salah satu yang paling antusias di lomba kebersihan karena di lomba lain kurang memungkinkan, jadi fokus di situ. Menariknya kayak gitu. Kalau di angkatannya Mas Roni sendiri tuh bagaimana Mas pada saat itu nih? Buat yang antusiasme di lomba-lombanya. Untuk angkatan saya ataupun bawahnya juga di kelas itu sangat antusias gitu. Dari angkatan saya sendiri sangat antusias dalam perlombaan olahraga, tentunya di badminton itu. Banyak sekali anak-anak semaba itu atlet gitu loh, atlet badminton, entah atlet voli gitu loh. Nah, dari situ antusiasnya banyak sekali antusias gitu. Dari lomba voli juga banyak sekali antusiasnya karena melihat hadiahnya gitu loh, buat apa ya, support kayak semangat gitu loh. Nah, dari situ mungkin kayak kelas masing-masing kayak mengusahakan untuk juara mendapatkan juara satu. Nah, dari juara satu itu kita mendapatkan hadiah gitu loh untuk kelasnya masing-masing gitu loh. Nah, dari situ kayak semangatnya luar biasa sih dari angkatan saya maupun adik kelas saya gitu. Pada saat itu pun mengenai persiapan lomba-lomba nih dari setiap kelas, ada nggak sih Mas yang kayak persiapannya sampai sore atau mungkin hari Sabtu sama hari Minggu itu merelakan untuk berangkat demi mempersiapkan untuk mengikuti lomba-lomba gitu Mas? Kebanyakan sih seperti itu, kayak menyiapkan sampai sore gitu loh, kayak berniat gitu loh untuk meramaikan HUT RI sama HUT Semaba gitu. Nah, dari situ antusiasnya luar biasa. Dari situ kayak kita dari pagi menyiapkan konsepnya bagaimana ketika kita nantinya tampil bagaimana gitu loh, kayak benar-benar memikirkan konsep sama jalannya kegiatan kita masing-masing gitu loh. Kayak kita misal nih kayak ada kegiatan tarik tambang gitu loh, kita bener-bener ngonsepin kayak siapa nih anaknya yang mau ngeluangin buat lomba tarik tambang gitu, buat ikut tarik tambang. Terus kayak misal kayak futsal juga gitu, terus voli karung kita juga kayak siapa nih yang mau ngikutin lomba voli karung. Nah, dari situ kan kita bener-bener milih anaknya gitu loh, biar waktu pelaksanaan itu kayak
mendapatkan juara, walaupun kenyataannya banyak yang kayak bukan gagal sih, tapi belum mendapatkan juara gitu, belum mendapatkan kesempatan. Nah, dari kesempatan itu yang mendapatkan kesempatan tersebut itu kayak kelas-kelas yang benar-benar menyiapkan dari sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya gitu loh. Nah, ada juga kelas-kelas yang menyiapkan H-1, H-2 gitu loh, gitu. Tepat ya Mas buat persiapannya. Nah, kan buat persiapan tadi kayak kelihatan terlihat banget gitu, kayak semacam ya udah maksimal banget persiapannya, tapi mungkin hasilnya belum maksimal. Nah, ada nggak kelas yang kayak di Spektanika ini kita belum ada juara, tapi buat CM depan mungkin kita bisa jadi juara gitu. Kira-kira ada nggak Mas kelas yang berpikiran seperti itu gitu? Jadi mengambis di setiap ada perlombaan gitu. Tentunya ada banyak sekali kelas-kelas yang menginginkan mendapatkan juara. Seperti kayak antusiasnya banyak tuh di lomba voli gitu. Nah, dari situ benar-benar kayak misal nih kelas A gitu mendapatkan juara tahun sebelumnya gitu loh. Nah, dari situ tahun depannya itu kayak udah menyiapkan nih atlet-atlet dari lomba voli tersebut gitu loh. Siapa nih buat yang benar-benar untuk mendapatkan juara tersebut gitu loh. Kayak merelakan ataupun kerja keras untuk mendapatkan juara gitu loh. Nah, dari situ kayak komunikasi satu sama lain kayak tim lomba volinya tersebut itu sangat kuat gitu loh. Sangat antusias juga dari situ. Nah, dari situ kayak kita belajar untuk dari tahun yang lalunya belum dapat juara, tapi kita belajar untuk tahun depannya gitu buat mendapatkan juara. Karena kayak latihan pun ada latihan gitu loh. Sebelum pelaksanaan, kelas-kelas masing-masing ada yang kayak sparring ataupun lawan kelas lain gitu loh, walaupun cuman kayak sekedar meluangkan latihan gitu loh. Itu sih. Berarti Nah, kalau boleh nambah ya. Nah, dan ini juga yang bisa menjadi apa ya, kayak tantangan buat panitia. Kenapa anak-anak itu antusiasmenya tinggi misal di perlombaan A? Karena lomba itu menarik pastinya. Kenapa anak-anak itu mau mengeluarkan usaha yang lebih untuk lomba itu? Pastinya itu mungkin lombanya itu lebih menarik gitu daripada lomba-lomba yang lain. Contoh misal kayak Gala Spektanika itu kan kayak mungkin lomba yang udah jadi ciri khas di Smaba gitu. Ciri khas di Spektanika, mungkin anak-anak kelasnya itu lebih memilih untuk fokus di lomba itu gitu. Kayak lomba lain mungkin cuma jadi kayak sampingan-sampingan aja, bisa dibarengi lah kayak gitu. Dan itu dia, balik lagi ke panitianya, gimana caranya panitia itu bisa membuat lomba itu semenarik mungkin gitu, seseru mungkin gitu. Dan juga nih Mas, ada nggak sih Mas dari panitia itu pada saat merumuskan lomba-lombanya ngelihat juga dari mempertimbangkan untuk tujuan-tujuan lombanya nih, mungkin dari yang keolahragaan untuk ya selain untuk hiburan juga menguji mungkin mengasah bakat dari anak-anak, terus mungkin untuk yang pentas seni mungkin mengasah dari bakat seninya gitu. Kira-kira apa saja yang menjadi pertimbangan pada saat merumuskan lomba-lomba itu? Kalau menurut saya sih ada juga beberapa lomba yang mempertimbangkan sebagai ciri khas ya. Kayak misal tahun sebelumnya sudah dilaksanakan, tahun berikutnya itu harus dilaksanakan gitu. Kayak contohnya Gala Spektanika gitu. Kalau untuk pertimbangan-pertimbangan, ya tentu saja ada berbagai macam pertimbangan. Kita juga di panitia itu ada sekitar 40-an orang yang dimana itu isi kepalanya itu nggak tentu sama semua gitu. Tentunya kan kita mempertimbangkan apa yang mungkin akan mereka tuangkan di lomba-lomba tersebut supaya lebih menarik gitu. Mungkin untuk yang olahraga bisa itu buat menarik perhatian cewek-ceweknya gitu, kayak voli gitu, buat kayak ngelihat mas kerasnya main voli gitu ya. Ya kalau boleh nambahin ya, Farhan, kalau pengalamanku itu paling nggak itu mencakup semua bidang. Jadi waktu itu pasti mungkin di setiap angkatan ada ya gitu. Ada bidang pendidikan atau edukasi. Seperti contohnya putra-putri Smaba, kalau mungkin untuk warga Smaba. Terus juga ada yang untuk eksternal, ada Smaba Excellent. Terus mencakup bidang olahraga. Bidang olahraga pun bukan hanya untuk internal saja, tapi juga untuk eksternal. Bidang olahraga ini seperti
futsal, badminton, sepak bola, voli, basket, yang mana juga disesuaikan sama keadaan antusiasme pada masing-masing angkatan. Terus juga ada pentas seni. Pentas seni ini juga menjadi salah satu bidang yang wajib ada untuk mengimbangi dari dua bidang tersebut tadi, yaitu edukasi dan juga olahraga. Pentas seni mungkin tadi udah sempat dibilang berkali-kali, Galas Pektanika ataupun sebutannya Asma Bagatelan gitu. Itu mencakup bidang-bidang itu kalau dari aku gitu. Berarti tetap ada pertimbangan gitu ya Mas, yang mungkin sedikit rumit dari pengungkapan dari pihak panitia karena melihat dari berbagai aspek. Nah mungkin juga di sini dari teman-teman yang bukan panitia pada saat itu mungkin mengusulkan nih buat OSIS ngadain lomba ini dong, buat OSIS jangan ngadain lomba ini lagi gitu. Mungkin lombanya lebih di kayak inovasiin lagi. Nah ternyata mungkin pada saat usulan-usulan seperti itu ada yang belum direalisasikan sama anak-anak panitia. Mungkin inilah yang menjadi sebabnya, karena ada pertimbangan yang melihat dari berbagai sudut pandang, berbagai aspek seperti itu kan ya Mas? Iya. Betul. Nah, buat acara yang sebesar itu, dari antusiasmenya dari anak-anak itu tinggi, kiranya persiapan yang dibutuhkan oleh panitia itu sekitar berapa bulanan gitu Mas? Mungkin dari Mas Roni terlebih dahulu. Untuk waktu itu kami OSIS sama angkatannya Ronyan juga menyiapkan sekitar awal menjabat jadi ketua OSIS gitu loh. Dari awal pun kita udah mempunyai pikiran bagaimana nih konsepnya gitu. Terus kayak sekedar mengonsep gitu 3 bulan. Nah, bulan Januari kita benar-benar udah ada gambaran dari panitia, dari konsepnya, dari koordinasinya, dari kayak kita mau pesen panggung yang ukuran berapa, terus kayak menyiapkan tenannya bagaimana, sponsornya bagaimana. Nah, tentunya dari situ juga mempunyai kendala ya Yan, banyak kendala ya Yan dari situ. Kayak dari koordinasi gitu, apa ya namanya? Waktu itu saya udah koordinasi tuh, udah menyiapkan besar A. Tetapi waktu koordinasi naik ke atas, ke atasnya kesiswaan itu kepala sekolah pun banyak pertimbangan gitu loh. Dari situ kita benar-benar menyiapkan 3 bulan tambah sekitar 6 bulanan gitu. Nah dari situ mempunyai kendala banyak sekali tentang ACC itu, koordinasi sama kesiswaan maupun kepala sekolah gitu. Dari situ kita benar-benar menyiapkan konsepnya gitu loh. Walaupun konsepnya mempunyai plan A, plan B, plan C gitu. Tetapi kita benar-benar harus menyiapkan jauh-jauh hari gitu loh. Beberapa bulan gitu loh, harus memikirkan gitu konsepnya. Dengan waktu yang sebanyak itu, tingkat kelelahannya mungkin bisa dibayangkan seperti apa nih Mas buat persiapannya sendiri? Untuk persiapan waktu itu sangat benar-benar kita ditimpa gitu dengan kelelahan. Kita harus dituntut untuk sekolah, kita harus dituntut untuk bantu orang tua, kita harus dituntut untuk meluangkan waktunya untuk organisasi gitu. Pastinya sangat lelah gitu loh. Walaupun kita lelah, tetapi kita benar-benar tulus menjalankan semuanya itu demi kebersamaan untuk siswa maupun warga SMA Negeri 1 Banyumas gitu. Mungkin untuk mencurahkan mengobati kelelahan itu sendiri buat Mas Roni itu sendiri pada saat itu sebagai ketua OSIS, kiranya apa yang dilakukan nih Mas? Mungkin dengan melihat senyum dari para siswa semaba, mungkin dari teman-temannya Mas Roni bisa kayak mengobati kelelahan itu. Nah dari Mas Roni sendiri itu seperti apa nih Mas cara mengobati kelelahan itu? Untuk mengobatin kelelahan itu sendiri itu kita melihat kayak teman-teman gitu loh, bagaimana kita mendapatkan suatu kegagalan gitu loh
akibatnya apa gitu. Nah dari situ saya mengobatinya kayak kita berinteraksi sama antara angkatan ataupun adik kelas gitu loh, maupun kakak kelas gitu. Jadi kayak sharing-sharing gitu loh, kayak itu salah satu buat kayak main tapi ada komunikasi tentang kayak HUT gitu, kayak nongkrong kita bahasnya ada diselipin tentang HUT gitu loh, nggak sekedar nongkrong gitu. Kita nongkrong itu kayak tanya tuh ke kakak kelas kayak gimana sih waktu angkatannya Mas gini HUT-nya gimana gitu, terus kayak tadi kelas gimana gitu. Nah dari situ kita bener-bener kayak saling interaksi lah satu sama lain. Nah dari situ kayak nongkrong bareng gitu. Mungkin di angkatannya Mas Denny itu sendiri ada nggak nih Mas cerita-cerita tentang jangka waktu untuk persiapan gitu? Kalau cerita tentang jangka waktu persiapan, kita tentu dari awal udah mempersiapkan ya. Dari sebelum jadi pengurus OSIS pun udah ada bayangan seperti apa untuk spektanikanya, terus masuk jadi pengurus OSIS. Nah itu pertama kalinya itu saat rapat konsolidasi. Untuk itu seperti launching program kerja OSIS. Di situ juga sudah ada gambaran, walaupun gambaran kasar ini spektanika mau dibawa kemana. Namun untuk persiapan yang benar-benar dilakukan untuk fokus ke Smabes Spektanika itu setelah studi tour kalau nggak salah. Iya, setelah studi tour mulai fokus ke kerja masing-masing divisi, terus masuk ke H-3 bulan sampai H- sebulan itu mulai hektik-hektiknya parah. Sibuk banget. Mulai dari ngontak vendor untuk panggung, sound, terus juga survei dan juga memastikan gestar yang sesuai dengan harapan siswa dan juga itu sesuai dengan kemampuan dari panitia itu bagaimana gitu. Karena pada saat itu kita terbagi secara budgeting mungkin ya, itu terbagi dengan wayang. Nah itu yang harus kita benar-benar pikirkan supaya menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan untuk penyelenggaraan wayang maupun Smabes Spektanika. Terus setelah itu di H- sebulan juga itu sangat sibuk ya. Kita mensosialisasikan ke peserta dan juga berhubungan dengan pihak eksternal seperti SMP, SMA yang ikut lomba dengan kita, dan menjaga komunikasi juga dengan para pembina supaya tidak ada miskomunikasi saat persiapan. Nah itu sangat sibuknya pada saat H-3 bulan, H- sebulan itu sangat sibuk. Kita menentukan vendor, memastikan vendor, media partner, terus juga memastikan gestar juga, itu juga terjadi di H-3 bulan sampai H- sebulan, sampai di malam puncak itu. Jadi kelihatan rumit dan sibuk banget ya Mas buat persiapannya, buat acara yang sebesar itu. Iya, dan sempat kena teguran juga karena anak OSIS ini kok rajin sekali ya, rajin dispen maksudnya. Terus sampai akhirnya kita bikin shift-shiftan waktu itu buat dispen. Ada jadwal khusus buat dispen. Jadi dispennya terjadwal buat anak-anak panitia ya Mas? Ya, yang kiranya nggak ada agenda kayak ujian ataupun nggak ada agenda tertentu yang harus bertemu dengan guru, itu dijadwalkan untuk mengurus kegiatan OSIS selama persiapan itu. Itu juga menjadi salah satu hal yang unik gitu dari panitia itu sendiri Mas, buat kayak ada dispen terjadwal. Nah mungkin juga ada hal unik lain atau hal yang lucu yang mungkin bisa diceritakan nih Mas dari Mas Denny terlebih dahulu untuk persiapannya pada saat itu. Iya. Yang terjadi pada panitia gitu. Oke. Banyak banget kejadian unik, tapi yang paling nyaman, paling seru itu ketika persiapannya. Jadi pasti ketika ada acara besar, kita itu punya agenda untuk nginep di Smaba. Yang dapat izin dari orang tuanya, itu kita nginep di Smaba gitu. Ataupun kalau memang perlu izin, kita buatkan dari OSIS itu untuk ditujukan ke orang tuanya. Nah, asiknya di nginepnya itu, kita
sebenarnya nggak 100% cuma menyiapkan acaranya, tetapi juga ada agenda-agenda buat bonding tim sendiri gitu. Seperti contoh nonton film horor bareng gitu, itu pasti pasti ada tuh ya Ron ya, kita di Sekre OSIS ataupun di tempat mana kita punya agenda untuk nonton film horor. Itu salah satu yang unik. Mungkin dari Roni gimana atau Royan? Punya mungkin cerita unik. pertanyaannya bisa ditambahin, berapa banyak Mas pelajaran yang udah ditinggalkan gitu ya? Semua Iya. pernah ditinggalkan ya. Sampai jadi musuh guru itu udah jadi makanan lah. Iya. Iya, saya setuju sama yang dibilang Mas Denny. Justru malah yang lebih asik itu pas persiapannya gitu, gimana. Apalagi biasanya panitia yang kekurangan duit itu harus mutar otak gimana caranya supaya dapat duit tambahan gitu. Jualan air mineral, jual air kelapa, air segala macam air ya. Kalau sekarang mungkin ya karena apa ya, kayak walaupun pandemi gini nggak menutup kreativitas kita ya. Contohnya Farhan mungkin ya nyiapin podcast gitu, atau mungkin Farhan Spektanika tahun ini nyiapin usaha-usaha media sosial gitu, pengen promote jasa isi kuesioner gitu ya. Ya itu tadi balik lagi ke angkatan kita ya, itu di situ juga kita dapat pelajaran tambahan walaupun nggak pelajaran sekolah, gimana kita belajar jadi wirausaha gitu. Kita belajar ngomong juga itu masuk ke dalam pelajaran Spektanika loh. Kita ngomong gimana ngomong manis ke guru gitu. Iya Bu, ntar pelajarannya Ibu saya masuk gitu. Tapi nggak masuk. Malah ke sekren ngadem. Wes. Ngadem dan juga diskusi. Iya, itu diskusi. Pokoknya kalau cerita tentang pengalaman-pengalaman yang menarik ya pasti banyak, nggak terhitung sih. Bahkan sampai kita udah purna pun kita bakal nongkrong lagi sama teman-teman angkatan atau kakak kelas adik kelas yang kita bahas itu kegiatan-kegiatan menariknya gitu yang mungkin nggak akan pernah kita lupakan. Kiranya Mas Royan atau teman dari panitianya Mas Royan pernah nggak nih Mas ngalamin kejadian yang lucu mungkin pada saat persiapan gitu Mas? Kalau pas persiapan itu paling banyak sih, yang paling saya ingat itu ban motor bocor di tengah jalan terus ditangkap polisi. Beda. Itu ditilang ya? Iya, kalau nggak salah ditilang. Pas ngapain tuh? Pas pokoknya itu kalau nggak salah tuh ngantar surat buat ke SMA mana gitu, buat festival band atau lomba apa gitu, saya agak lupa ya. Terus ya pokoknya baik sih, pas malam puncaknya juga ada teman saya yang jatuh dari panggung, ada yang jadi pagar betis terus kedorong gitu, pokoknya banyak loh. Iya, kalau kata teman saya gini, tragedi plus waktu sama dengan komedi gitu. Jadi kalau kita ulang lagi cerita-cerita di masa itu gitu, ya jadi bahan lucu-lucuan, asik lah pokoknya. Padahal kalau hal yang semacam itu pada saat itu pernah terjadi, kelihatannya kayak panik banget gitu ya Mas. Tapi kalau misal udah terjadi lama terus akhirnya jadi komedi. Iya, benar. Cerita yang menarik. Buat Mas Royan itu sendiri, buat kan tadi banyak banget nih buat apa yang menjadi berkesan gitu buat persiapannya. Nah, hal yang sangat berkesan buat Mas Royan di acara Spektanika pada saat itu apa Mas buat persiapannya nih? Kalau buat persiapannya itu saya ingat banget itu ya, kita tuh jual air mineral itu, kita tuh dipanggil sama preman alun-alun gitu. Wih sini gitu, jualan apa itu? Kita kira kan mau dipalak atau di apa gitu ya. Ternyata preman itu beli minumannya kita. Hey. Jangan suzon ya. Jangan suzon ya, don't judge book by its cover gitu. Iya betul, jangan. Gitu. Ya itu sih kan ujungnya ya dia beli gitu. Alhamdulillah nambah cuan. Nah, kalau dari Mas Roni sendiri gimana nih Mas buat hal-hal yang berkesan gitu buat pas persiapan ataupun pas pelaksanaan dulu? Waktu itu kesannya banyak sekali tuh, mulai dari
kita ke Bali tuh kita jualan gitu sampai benar-benar pengen mendapatkan dana lebih gitu. Kita benar-benar menjualin minuman tuh dibawa ke Bali sampai pulang lagi sampai benar-benar sisa berapa tuh 3 dus gitu. Kita benar-benar di sana tuh jualan kayak study tour kita jualan gitu, manfaatin peluangnya gitu. Terus ada lagi tuh waktu kita ngubungin tenan kayak datengin tenan ke tokonya gitu, kita malah dikasih makanan tersebut gitu loh, kita makan di situ. Terus kayak kita juga sering banget makan ya mas kalau ada tenan. Terus kayak canai, paling sering canai itu Royan sangat suka banget tuh. Terus ada lagi tuh waktu hari H kita di situ bener-bener malam-malamnya kita panik gimana nih cara masang angka 46 di atas. Nah pas waktu itu masang angka 46 tersebut tuh ada satu anak yang bener-bener masang tapi di atasnya tuh tidur gitu loh. Orang tersebut tuh tidur gitu. Kan bikin kita panik juga itu. Udah panik tapi bikin panik lagi gitu. Banyak sih yang hal-hal yang menarik gitu yang belum saya sampaikan gitu. Pada saat acara puncak itu sendiri kan dari setiap tahun pasti berbeda lah keseruannya karena mungkin konsepnya pun berbeda dari setiap tahunnya. Nah mungkin pada saat Mas Roni mengalami 2 tahun konser Spektanika itu pada saat pelaksanaan acara puncaknya nih keseruannya itu kayak gimana aja sih Mas yang pernah dialami sama Mas Roni? Waktu itu saya mengalami banyak berbagai kesan gitu. Kayak waktu itu kita masih kelas 10 kayak takut tuh sama Mas Denny. Enggak nakutin kok. Takut sama yang lainnya juga gitu kayak malu-malu lah, masih malu-malu gitu. Nah waktu itu pertama kali diajak nginep tuh sama angkatannya Mas Denny tuh kayak merasa senang banget gitu loh, bisa nginep di Sekre, nonton bareng, terus main bareng gitu loh di Sekre gitu. Kayak kita duduk-duduk santai gitu di belakang di dekat panjat tebing gitu. Di situ kita duduk-duduk cerita gitu bareng-bareng. Terus kayak semisal waktu itu kayak ngadain kegiatan kayak bareng-bareng apa ya namanya, setelah rapat gitu kayak nongkrong gitu. Pasti selalu nongkrong gitu sampai sore, sampai maghrib, sengaja gitu biar ada feel-nya tuh dapat gitu antara satu sama lain gitu. Kayak semisal tuh saya pernah bikin onar, minjem sepedanya Mbak Lina tuh sampai banyak kempes bocor gitu buat boncengin banyak anak gitu loh. Iya. Masih inget nggak Mas? Iya masih. Sampai nangis Ron. Oh iya, bikin nangis Mbak Lina gitu. Nah di situ kan kayak ngerasa bersalah gitu ke kelas, malah kayak bikin salah gitu. Terus kayak di situ kayak dapat feel-nya gitu. Nah di situ keseruan bareng dari angkatan Royan pun banyak sekali. Kayak kita kayak pernah tuh kita nongkrong sampai sore cerita gitu. Terus juga kayak beli jajan di luar. Terus kayak waktu pelaksanaan dapat makanan dari tenannya, malah dikasih langsung. Kebanyakan dari kita, angkatan kita tuh kayak angkatannya Mas Denny, angkatan saya, angkatan Royan tuh pasti selalu yang ditargetin itu makanan gitu loh. Pasti dapat gitu kalau kita minta gitu. Kalau kita nggak punya malu. Betul nggak? Iya, itu juga tester ya. buat memastikan kita rasa terbaik buat
warga Semaba kita harus mencicipi dulu gitu. Dasar tapi ketagihan ya Mas. Itu gelunjak. Berarti ya lumayan ada keuntungan juga ya Mas, selain ada keribetan gitu. Iya, terbayarlah keringatnya. Kira-kira hal yang paling gak bakal bisa dilupakan pada saat Spektanika itu apa nih Mas? Mungkin dari siapa dulu nih Mas? Dari Mas Ryan dulu deh Mas. Kalau itu Satu, mungkin satu hal gitu. satu hal ya. Paling pas malam puncak sih, malam puncaknya itu kalau saya ngeliat ke bulannya itu bisa dibilangnya keren banget, indah banget bulannya. Itu sih yang paling saya ingat. Dan gak bisa dilupakan ya Mas. Iya. Itu biasanya menunjukkan arti gak sih Mas? Kalau misal ada acara besar, terus kita mempersiapkannya terlalu mungkin lelah gitu, dan akhirnya alam itu mendukung. Iya benar-benar. Iya soal sempat juga pas angkatannya Mas Roni ya Mas atau Mas Dedi ya, yang mau malam puncak malah hujan ya Mas. Iya. Katanya Mas ini kalau nggak salah. Kata Mas Dedi ya. Iya, sorenya itu. Sore. Ada anak atau anak tuh. Ada ritual khusus juga Mas supaya hujannya berhenti Iya Mas. Mas. Doa bersama gitu Mas. Randika Weron. Ya itu. Pawangnya. Pawang hujannya ada waktu angkatannya Mas Dini. Oh iya. Mas Faiz Ron, itu Ron. Faiz pawang hujan. Kalau Mas Denny sendiri apa nih Mas, hal yang paling gak bakal bisa dilupakan pada saat Spektanika? Kalau dari aku sendiri, hal yang paling gak bisa dilupain itu kalau dari sebagai OSISnya sendiri itu pasti dari serangkaian Spektanika itu sampai malam puncak, persiapan, dan juga pas acaranya itu terselenggara. Habis itu kita juga ngerasa kalau apa yang kita lakuin itu juga bukan sia-sia, hasil dari usaha yang kita lakukan juga alhamdulillah bisa membuat banyak orang senang, terus juga bermanfaat bagi banyak orang. Kalau sebagai siswa juga merasakan keseruan gitu untuk menikmati serangkaian perlombaan ataupun juga pada saat malam puncak. Itu juga hiburan dari lelahnya kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu. Itu salah satu yang menarik di Semaba kan karena banyaknya event yang ada, banyaknya organisasi gitu. Jadi kita nggak bosen, kan ada jargon Semaba ya, sekolah di Semaba asik rasanya itu. Itu juga bisa mendeskripsikan serangkaian kegiatan Spektanika dan juga pada saat kita menjadi siswa Semaba. Dan untuk Mas Roni sendiri gimana Mas? Untuk hal yang nggak bakal bisa dilupakan, mungkin pada saat boleh nih pada saat persiapan atau pada saat malam puncaknya gitu. Hal-hal yang aku nggak bisa lupain tuh dari anak-anak dari OSIS sendiri gitu, kayak angkatannya Royan mempunyai kekonyolan masing-masing, terus angkatan saya juga mempunyai kekonyolan masing-masing gitu loh. Nah dari situ tuh kekonyolan itu menjadi hiburan kita untuk kayak refresh otak kita loh. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar gitu, tetapi kita dari situ juga kayak ada kejadian ataupun peristiwa yang benar-benar mempunyai kekonyolan masing-masing. Terus kayak semisal kita waktu hari H kita persiapan gimana, terus kayak tidur sampai malam sampai pagi gitu, kayak menyiapkan benar-benar gitu, kayak ada yang tidur di atas panggung, terus waktu waktu kegiatan latihan buat buat dramanya tuh banyak sekali kejadian-kejadian yang benar-benar di situ kayak membuat kita tidak bisa melupakan gitu. Ada yang bucin, entah ada yang apa gitu.
Nah dari situ kayak merasa bebas gitu selayaknya kita sebagai anak SMA gitu, mempunyai kreatif, mempunyai pemikiran yang luar biasa gitu. Nah dari situ benar-benar berbagai peristiwa lah yang kita alami waktu SMA gitu. Pasti banyak sekali peristiwa percintaan, entah kekonyolan dari masing-masing anak gitu. Ya karena emang pada akhirnya semua kegiatan yang kita laksanain sebagai panitia ataupun sebagai murid, semua kegiatan, semua kejadian itu nggak akan pernah kita lupakan sih ya. Gitu. Hal-hal yang nggak bisa dilupakan, kalau misal sekarang nih Mas, kan kilas balik Spektanika, hal yang mungkin sekarang dirindukan sama Mas Royan, sama Mas Denny, sama Mas Roni gitu buat Spektanika itu apa? Kan sekarang juga masih berada di bulan September, pasti adalah hal yang dirindukan. Dan mungkin juga buat kakak-kakak alumni yang nanti yang sedang menonton videonya nanti, pasti juga ingat sesuatu pada saat Spektanika, ada hal yang dirindukan. Nah mungkin dari sini dulu, dari Mas Royan terlebih dahulu nih, kira-kira hal yang paling dirindukan itu apa? Sederhana aja sih, saya rindu jadi panitia lagi. Iya. Bahkan kalau misal disuruh milih kan, milih jadi panitia atau peserta, milih jadi panitia saya. Iya gitu. Katanya emang jadi panitia. Kalau dari Mas Denny sendiri bagaimana nih Mas? Buat hal yang dirindukan. Kalau hal yang dirindukan sama kayak Royan juga ya. Jadi panitia itu sangat merindukan kumpul bareng teman-teman OSIS, komunikasi dengan pembina gitu. Kita diskusi satu sama lain, sampai akhirnya juga menemukan kekonyolan-kekonyolan yang beberapa juga ada disebutin sama Roni. Terus kalau sebagai siswa dulu itu, mungkin aku itu ngalamin jadi peserta itu pada saat kelas 10 awal banget, dan juga kelas 12 akhir. Tapi pas kelas 10 itu kan mungkin kita masih canggung, masih malu-malu gitu. Dan benar-benar atmosfer yang kerasa banget itu waktu di kelas 12. Nah itu yang disayangkan banget karena cuma sebentar gitu waktu di kelas 12. Ibaratnya kalau kita bilang kita lagi sayang-sayangnya nih kumpul sama teman-teman kelas 12, tapi kan sebentar lagi lulus gitu. Ditemui sama kelulusan, itu yang bikin rindu sih. Karena sebelumnya kan di kelas 11 terutama naik ke kelas 12 itu benar-benar sibuk sama kepanitiaan, dan baru bisa gabung sama teman-teman kelas itu waktu di kelas 12 di akhir-akhir kegiatan. Nah itu yang bikin rindu juga salah satunya, baik itu jadi panitia maupun jadi siswa itu. Kalau dari Mas Roni sendiri bagaimana nih Mas buat hal yang paling dirindukan? Untuk aku sih sama kayak Mas Denny, Mas Royan gitu. Dari situ kayak panitia tuh sangat dirindukan gitu loh. Panitia mengadakan kegiatan yang sebesar itu, mempunyai tanggung jawab sebesar itu, kita sangat merindukan gitu. Kayak chemistry satu sama lain antara OSIS maupun siswa tuh sangat dirindukan gitu loh. Kita kayak nongkrong sampai sore, terus kita mikir buat kegiatan hari-harinya gimana gitu, sangat dirindukan, dan menghasilkan kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang konyol gitu loh, sampai mempunyai peristiwa-peristiwa yang konyol gitu. Terus saya juga sama sih kayak Mas Denny merasakan kerinduan di waktu kelas 12 gitu, baru gabung sama kelas itu waktu kelas 12 gitu, kayak bener-bener jadi peserta gitu, bukan jadi panitia gitu. Dari bener-bener jadi peserta di situ, kayak bener-bener merasakan kebersamaan di kelas gitu, gimana cara menyiapkan buat persiapan lomba maupun tampil-tampil yang lainnya gitu. Nah dari situ kayak banyak sekali kerinduan. Terus kayak kerinduannya juga bisa menikmati HUT 46 yang benar-benar spektakuler gitu loh, kayak benar-benar dari semua angkatan tuh kayak benar-benar menikmati gitu, kayak bisa merasakan gestarnya yang
dari usulan-usulan dari teman-teman ataupun siswa-siswa yang lainnya juga gitu. Terus kerinduannya juga kayak bisa komunikasi sama guru, kesiswaan. Kita di situ kita bisa belajar tentang komunikasi antara siswa sama guru gitu, bagaimana kita menghadapi suatu masalah gitu. Sangat rindu lah gitu. Sebenarnya hal yang terkait kerinduan pada saat semesta nikah banyak sekali gitu ya Mas. Mungkin kalau misalnya menyampaikan semuanya di sini tidak mungkin cukup waktunya, mungkin bertahun-tahun pun tidak akan cukup waktunya, karena sejatinya semesta nikah itu suatu acara yang paling berkesan buat panitia, buat siswa gitu. Nah, seandainya nih kan pasti dari teman-teman angkatannya Mas Roni, Mas Denny, dan Mas Ryan itu ada yang rindu nih. Nah, mungkin ada satu kalimat atau beberapa yang ingin diucapkan mungkin dari Mas Roni terlebih dahulu nih buat teman-teman angkatan Semaba 20. Untuk Semaba 20 apa ya, bentar, kumpul sih. Asik ya Mas, kelihatannya kalau udah lulus terus kumpul lagi ya Mas. Betul. Banyak banget cerita. Kalau dari Mas Ryan sendiri bagaimana Mas untuk angkatan 21? Apa ya? Mungkin gimana ya? Kita mungkin sama satukan kata aja. Kita misuh sama pandemi aja sih. Karena dampaknya sangat itu ya Mas. Jadi Iya. offline semua agenda dari ekstra organisasi Betul. sudah dipersiapkan, ternyata langsung online gitu. Jadi persiapannya mendadak banget gitu. Bahkan kayak nggak nyangka aja gitu kan Mas. Kalau dari Mas Denny sendiri gimana Mas buat angkatan Semaba 19? Untuk angkatan 19 semoga ke depan kita bisa reuni, kita bisa ngumpul lagi, kita bisa bikin project bareng lagi gitu. Karena itu salah satu yang dirindukan, kumpul sama teman-teman, nostalgia masa-masa SMA. Terakhir project bareng itu waktu Gwinandra Agustus Semaba. Salam ya buat teman-teman. Halo teman-teman. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini untuk Semaba 19, untuk semua keluarga Semaba sehat-sehat selalu. Semangat. Saya juga Tambahan dari saya gimana, Mas? buat angkatan Semaba 20 kemarin terakhir juga proyekan kita membantu masyarakat yang terdampak COVID. Nah, dari situ kita mulai aktif lagi buat yang dikatakan tadi saya tuh kayak kumpul gitu loh. Nah, dari situ kita mulai aktif buat kumpul maupun OSIS maupun Semaba 20 siswa yang lainnya gitu loh. Nah, pesannya, ayolah kita kumpul bareng-bareng gitu. Angkatan Semaba 20 bisa merasakan juga kekumpulan kita waktu kumpul. Nah, waktu angkatan saya kan nggak ada wisuda tuh. Nah, harapannya kan ada wisuda tahun depannya, tapi kenyataannya pandemik masih berjalan gitu loh, masih ada gitu. Nah, dari situ kayak bener-bener pengen harapannya bisa wisuda bareng-bareng, kita bisa foto, bisa komunikasi, bisa merasakan ketemu sama orang tua gitu, kayak juga bisa merasakan nilai ataupun nilai yang tertinggi itu bisa dipanggil di depan panggung, itu merasakan kebanggaan, suatu kebanggaan sendiri gitu loh buat yang siswa yang berprestasi gitu loh. Nah, dari situ kita walaupun kita udah tingkatannya tingkatan yang lebih tinggi, kita udah kuliah maupun yang belum kuliah, tetapi kita mempunyai semangat satu sama lain gitu loh. Walaupun cita-cita ataupun harapan kita masing-masing berbeda, tetapi kita satu pemikiran, satu jiwa gitu buat untuk sukses bareng. Kita bisa ketemu di masa depan kita, bisa kita kumpul lagi, reuni, membawa anak ataupun istri yang lainnya, dan kita bisa sukses sebagai kayak entah siapa menjadi pejabat ataupun
pengusaha gitu. Nah, dari situ kita benar-benar bisa merasakan untuk bisa berkontribusi lagi buat SMA Negeri 1 Banyumas. Terima kasih banyak buat Mas Roni, Mas Ryan, dan Mas Jenny. Nah, ini ada satu lagi terkait penyampaian nih. Apa harapan dari Mas Roni, harapan dari Mas Ryan, dan harapan dari Mas Jenny untuk Smaba ke depannya? Kan sekarang Smaba lagi sedang mengadakan ada ulang tahun gitu, masih masuk ke dalam serangkaian. Nah, jadi harapan yang ingin disampaikan untuk Smaba ke depannya. Mungkin dari Mas Jenny terlebih dahulu. Harapan untuk SMA Negeri 1 Banyumas, alma mater tercinta, semoga kedepannya semakin jaya, bisa melewati kondisi pandemi ini dengan baik, dan juga bisa memunculkan inovasi-inovasi baru untuk bisa menghadapi pandemi, terus juga untuk pengurus OSIS juga semangat untuk melaksanakan proker-prokernya. Pandemi ini bukan hambatan, melainkan juga tantangan sekaligus kesempatan buat kalian bertransformasi gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kebanyakan acara-acara itu secara langsung, kalian bisa menyelenggarakan event-event secara online ini sungguh baik ya menurutku gitu. Dan untuk kedepannya semoga persaudaraan dari warga Smaba, siswa Smaba maupun para alumni juga lebih erat lagi. Ke depan semoga ada wadah yang memang resmi untuk kita bisa saling komunikasi satu sama lain, saling bantu untuk memajukan SMA Negeri 1 Banyumas. Mas Roni sendiri terkait harapan buat Smaba ke depannya mungkin bisa disampaikan, Mas. Ya, untuk harapan SMA Negeri 1 Banyumas, semoga lebih baik lagi ke depannya bisa melewati tantangan-tantangan seperti saat ini, yaitu wabah COVID-19. Kita tetap harus berdoa sama Tuhan agar kita bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk kita umat manusia juga. Kita juga harapan kedepannya buat SMA Negeri 1 Banyumas itu bisa melahirkan ataupun melahirkan siswa-siswa yang berpotensi di masyarakat gitu, bisa bermanfaat untuk masyarakat, banyak masyarakat, dan kita juga bisa saling bantu satu sama lain, walaupun kita masih muda, tetapi kita bisa bantu orang tua kita ataupun orang yang berpengalaman gitu loh. Nah, dari situ kita bisa bersinergi satu sama lain antara orang tua sama anak muda gitu, agar kita bisa melahirkan suatu perubahan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dari siswanya, entah dari gurunya, entah dari organisasi-organisasi, anak organisasi-organisasi yang lainnya, dan ekstra-ekstra yang lainnya gitu. Dan dari situ kita bisa mendapatkan harapan untuk kedepannya. Dari wadah tersebut kita bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu. Untuk harapan buat OSIS angkatan 22 itu tetap semangat walaupun pandemi ini, HUT ini terhalang dengan wabah COVID-19, tetapi kita tetap harus semangat, kita harus mempunyai pemikiran yang luas gitu loh. Kayak nggak stuck dari satu pemikiran, kita harus langsung putus asa, tetapi kita harus bisa melahirkan pemikiran kreatif gitu dari pemikiran satu sama lain, kita jadiin satu untuk kedepannya lebih bisa melewati wabah tersebut ini, dan HUT ini semoga bisa lancar ke depannya, bisa sampai selesai dan bisa diapresiasi sama banyak orang itu. Sekian sih dari saya, terima kasih. Untuk Mas Ryan bagaimana Mas terkait harapan? Harapannya ya yang pertama mungkin selamat ulang tahun untuk
SMA Negeri 1 Banyumas. Semoga sukses selalu untuk teman-teman seangkatan saya yang mungkin sekarang sedang mengalami masa-masa PKKMB atau untuk memulai perkuliahan, tetap semangat. Dan juga pesan untuk siswa kelas 12 yang sekarang, semangat juga untuk mempersiapkan kuliahnya, karena sebentar lagi kan bakal dihadapi sama kelulusannya. Terus juga semoga solidaritas kita sebagai siswa semaba ataupun alumni semaba tetap terjaga. Terus intinya sih sukses selalu lah buat semaba gitu. Untuk pengurus OSISnya juga yang mungkin baru jadi CPO dan juga yang bakalan purna, semoga kalian tetap bisa menjaga nama baik SMA Negeri 1 Banyumas, baik itu nama baik sebagai pengurus ataupun sebagai siswa. Baik Mas, terima kasih karena sudah menyempatkan buat hadir di podcast OSIS. Nah, kebetulan kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya mau mengingat kembali jangan lupa untuk subscribe channel YouTube OSIS Maba dan jangan lupa berikan like. Lalu tetap stay tune di YouTube-nya OSIS Maba karena bakal ada sebuah persembahan premier YouTube yang berasal dari karya dari anak-anak Semaba. Nah, pokoknya tetap stay tune dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Dan iklannya jangan di skip ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.